Mulai berlakunya era new normal life telah membuka kesempatan bagi seluruh aktivitas berjalan seperti biasa, termasuk bidang pariwisata. Menanggapi hal tersebut, akhirnya beberapa pariwisata di Indonesia mulai dibuka pertengahan Juni ini, termasuk Ranah Minang juga tidak ketinggalan. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sudah membuka lagi sektor pariwisata setelah kurang lebih 2 bulan lebih ditutup karena pembatasan sosial berskala besar. Irwan Prayitno menyebut sektor pariwisata dibuka kembali untuk menstimulus gairah perekonomian yang cukup terdampak akibat virus corona. Pariwisata di Kota Padang sudah mulai dibuka sejak Senin 8 Juni 2020, yaitu Pantai Air Manis dan Gunung Padang. Adapun pembukaan pariwisata di daerah Sumatera Barat lainnya, yaitu Istana Basa Pagaruyung, Jam Gadang Bukit Tinggi, Panorama Tabek Patah, Tanjung Mutiara, Batu Angke-Angke, Nagari Tuo Pariangan, dan Aiya Ange. Pembukaan tempat wisata di masa pandemi memang memiliki resiko besar, yakni adanya penyebaran COVID di daerah wisata atau tempat wisata justru menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Apalagi jika tidak ada pengamanan khusus, pengunjung bisa membludak. Secara otomatis, aktivitas seperti social distancing tidak akan terrealisasi. Jika diperhatikan, pembukaan tempat wisata ketika pandemi belum usai saat ini cenderung terburu-buru. Jika mengikuti standar WHO, era new normal baru bisa dijalankan jika tidak ada penambahan kasus. Nah, terbalik dengan negeri plus 62 ini, di mana penambahan kasus saat ini masih mencapai 1.000 lebih, malah telah memutuskan untuk new normal dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi. Termasuk pembukaan sektor wisata yang digadang-gadang akan menambah pendapatan. Wajar saja wisata menjadi salah satu aspek penyokong ekonomi, karena sektor ini termasuk penyumbang APBN setelah pajak. Karena sektor pengelolaan SDA tak mungkin bisa diharapkan secara penuh, maka pariwisatalah yang digenjot. Namun, rela mengorbankan jutaan masyarakat terkena virus mematikan COVID-19. Berbeda sekali dengan Islam. Islam memandang berwisata adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Rabb-nya, sekaligus sarana membangun keakraban keluarga, tentunya dengan tetap berlandaskan hukum syara. Dalam hal ini akan dilakukan jika kondisi tidak membahayakan masyarakat. Adapun jika situasi pandemi seperti saat ini, Islam akan lebih mengutamakan rakyat, terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, mengingat berwisata termasuk kebutuhan tersier, maka tidak terlalu diprioritaskan. Hal ini dikarenakan tugas seorang pemimpin dalam Islam jelas, yaitu mengurusi urusan rakyat. Yang lebih penting lagi, Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, karena Islam memiliki sumber pendapatan lain dengan memaksimalkan pengelolaan SDA. Selain itu, ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan APBN. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih banyak bahayanya daripada keuntungan bagi masyarakat. Masihkah kita senang jika pariwisata dibuka di era pandemi?